Halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bagas. Kita kembali ke pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8 SMP. Dan kita masih membahas bab 1. Oke, sebelum langsung memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa sama-sama masih berkesempatan untuk bisa melakukan aktivitas Tuhan. Kiranya Engkau tetap sertai kami dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ampunilah atas setiap kesalahan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berikan kami hikmat-Mu dan Engkau bukakan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh video ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini yang akan menyampaikan pelajaran kelas 8 SMP. Dan biarlah setiap yang mendengarkan video ini dapat mengerti dan semua yang saya sampaikan berasal daripada Tuhan Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung saja kita buka buku kita. Tapi sebelum buka buku kalian harus siapkan dulu alat tulisnya, buku tulis, dan juga boleh sediakan stabilo untuk digaris bawahi mana poin-poin penting yang ada di dalam buku. Oke, ini bukunya, silakan dibuka. Kita sudah membahas di minggu lalu, yaitu di bagian A dan bagian B-nya. Nah, kali ini kita buka, silakan kalian lihat di halaman 5. Kita akan membahas bagian C sampai bagian H terakhir, oke? Nah, langsung saja saya akan pandu kalian. Nah, habis itu jika kalian masih belum ada yang mengerti, silakan tanya saya. Oke, yang C implikasi bagi saya nih. Jadi setelah kalian mempelajarinya, jadi apa yang kalian harus lakukan? Implikasi bagi saya, implikasinya. Simaklah 4 buah cerita di atas pada subbab B yang sudah disampaikan sebelum minggu kemarin. Kemudian berikan komentarmu. Jadi menurut kalian bagaimana sih yang sudah dilihat? Yang contohnya itu yang sudah ada di sebelumnya, ada Nabi Nuh, ada juga Abraham, lalu ada perempuan Kanaan, dan juga perwira di Kapernaum, seperti itu. Tetapi kalian masih beberapa yang belum ngumpulin. Oke, masih saya tunggu ya sampai pembahasan video ini tayang. Saya masih menunggu tugas kalian. Tolong jangan copy paste dari internet ya. Kalau bisa menggunakan bahasa kalian sendiri itu sangat bagus. Oke, dari 4 buah cerita itu, manakah yang dapat menggambarkan sikap iman dan percaya kepada Allah? Manakah yang dapat menggambarkan bahwa iman orang percaya dibangun berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan orang percaya? Nah, jadi kan ada yang jadi iman itu tumbuh berdasarkan janji Allah nih. Ada juga iman yang tumbuh, iman yang datang itu karena memang dia benar-benar melihat dan percaya. Kalau yang janji Allah itu dia benar-benar meyakininya meskipun dia belum melihatnya, seperti itu. Contohnya kan kayak Nuh, pokoknya dia percaya akan janjinya Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, ya dia percaya aja. Pokoknya apa yang dia lakukan itu taat kepada Allah, dan itu pasti berguna dan bermanfaat dan pasti ada hikmahnya, seperti itu. Beda kalau yang percaya karena dia melihat gitu, karena misalkan Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini, wah, karena telah melakukan perbuatan yang ajaib maka dia percaya. Jadi ada sifat iman yang berbeda-beda gitu. Oke, pada suatu ketika kamu akan menghadapi ujian kenaikan kelas nih, kamu kurang menggunakan waktu untuk belajar loh, makanya jangan kebanyakan main. Ketika hari ujian tinggal 1 atau 2 hari lagi, kamu khawatir memperoleh nilai jelek. Kamu sadar bahwa persiapan untuk mengikuti ujian amat kurang gitu. Dalam ketakutan, kamu berdoa minta pimpinan Tuhan dan berharap Tuhan akan menolong, memberikan nilai yang baik padamu. Belajarnya kurang tapi dia berdoa supaya Tuhan memberikannya terbaik. Waduh.
Kamu juga mempersiapkan kertas contekan untuk berjaga-jaga, dan jika situasi memungkinkan, kamu akan menyontek. Apakah sikap kamu dapat dikatakan sebagai orang beriman? Mengapa demikian? Nah, silakan jawab pertanyaannya di tugas kalian. Boleh ketik, boleh di buku tulis. Pokoknya menurut kalian, kalau kalian sudah belajar nih, habis itu kalian kurang maksimal belajarnya, tapi kalian sudah menyiapkan cadangannya, plan B-nya gitu. Tapi plan B-nya itu contekan gitu. Ya pokoknya saya tetap beriman, tetap berdoa, tetapi tetap ada plan B-nya. Menurut kamu gimana tuh? Apakah itu bisa dibilang orang beriman, atau itu adalah suatu yang cerdik kayak gitu? Kan pokoknya kan intinya udah berdoa, terus mungkin aja pada saat kita ujian Tuhan menjawabnya melalui contekan teman, atau enggak Tuhan menjawabnya melalui pengawas yang lagi keluar, terus tiba-tiba kita dikasih kesempatan nyontek. Oh, ini mungkin waktu yang Tuhan kasih untuk saya bisa mengerjakan ujiannya. Nah, lo bagaimana menurut kalian tuh? Yang D sekarang yang D ya, memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Gitu. Nah, jadi di sini tuh sudah menjelaskan bagaimana keadaannya Rasul Paulus tuh. Benar-benar aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi benar-benar menggambarkan selayaknya Paulus benar-benar sudah pada titik terakhir gitu. Jadi kayak orang yang benar-benar sudah berjuang habis-habisan. Nampaknya Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman dia. Padahal dulu kalau kalian tahu kisahnya Paulus, dulu ada dia orang yang pertama menentang murid-murid Tuhan Yesus, dibunuh gitu, disiksa, bahkan dibakar. Waduh. Tapi hingga suatu ketika Paulus bisa bertobat. Kalian cari tahu sendiri itu. Jadi kalau saya jelaskan di video ini kepanjangan, saya berusaha untuk sampai 15 menit. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bereaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah. Tuh, jadi kalau ada salah kita nggak diam, terus hei kamu gitu. Memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. Wow, itulah cara Paulus memelihara iman. Dan pengalaman ini ia bagikan kepada muridnya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Manusia di dalam dirinya sendiri tidak berdaya jika Roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya kekuatan iman, pengertian, dan pengharapan. Jadi sebenarnya kalau dengan kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak mampu. Rasul Paulus pun nggak mampu, tapi karena adanya bantuan Roh Allah lah yang memampukan Rasul Paulus untuk menghadapi semuanya. Allah memberikan Rohnya hanya untuk orang yang menaati Dia. Ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Sejajar dengan itu dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 tertulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu." Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang yang pokoknya gue selamat karena hasil usaha gue sendiri gitu, karena gue telah memberkati orang banyak, terus karena gue sudah berbuat kebaikan, karena gue sudah menolong ini, karena gue sudah memberi banyak, jadi gue layak untuk mendapatkan keselamatan masuk surga. Salah. Seperti konsepnya salah. Konsepnya jangan mikir karena kamu lah yang telah membuatnya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Maka dengan kasih karunia itulah kamu bisa berbuat kelakuan kebaikan seperti itu. Jadi jangan ditukar ya. Pokoknya ingat, yang pertama itu adalah karena kasih Tuhan lah yang menyelamatkan engkau, karena sehingga engkau bisa berbuat demikian kebaikan, memberkati banyak orang seperti itu. Tapi kalau konsepnya kamu dulu, misalkan dibaliknya, karena kamu telah memberkati orang sehingga Tuhan ngasih, oh inilah karena kamu telah berbuat baik maka kamu akan saya selamatkan. Salah gitu. Jadi itu akan timbul kesombongan seperti itu.
Makanya jangan sombong lah, karena semuanya ini ya tidak ada yang abadi, karena semuanya Tuhan yang kasih dengan cuma-cuma. Jadi kayak jangan ada yang berbangga diri karena kamu hidupnya mapan, kamu punya handphone baru, kamu punya kendaraan baru, atau kamu punya sesuatu yang baru dibandingkan teman-temannya, atau mungkin kamu terlalu jago main game, kamu dibilang pro player gitu. Aduh, jangan sombong, lu noob, jangan sombong, karena pada sejatinya itu semuanya hanya pemberian Allah cuma-cuma. Mungkin kamu dikasih umat jago main game gitu oleh Tuhan. Jadi pas kamu dipuji bilang ini masih belajar gitu, bilang aja enggak kok, ini cuman keberuntungan gitu. Jangan iya dong, misalkan lu jago banget, iya dong gua gitu, jangan gitu. Terus misalkan kalau kamu pintar, wah dia mah pintar gitu, jangan iya dong gua pintar emang lu, jangan. Misalkan kalau bilang kamu pintar nih, enggak, ini karena hasil belajar aja gitu. Tetap rendah hati. Lanjut. Dalam rangka mendukung pernyataan tersebut di atas, Efesus 6 ayat 13-18 tertulis, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, halaman selanjutnya, halaman 6, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopmu keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Nah, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wow. Jadi sudah diceritakan di dalam buku ini, dituliskan dalam firman Tuhan. Perisai iman yang disebutkan di dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Melalui doa, orang beriman bisa datang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi maksudnya apa sih? Nah, ini kan ada, kalau kalian lihat lagi tadi di ayatnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan. Jadi dalam segala keadaan hal itu pergunakanlah perisai iman. Iman itu adalah tamengnya kita kayak gitu. Nah, tameng itu jadi perisai iman. Bagaimana caranya kita menangkal semua serangan iblis? Yaitu kan kalau kalian lihat di film tempur-tempuran di film bagaimana peperangan zaman dulu itu kan ada yang bawa tameng perisai. Nah, kalau ada serangan kan ditangkis nih. Nah, bisa dengan iman yang tak tergoyahkan itu, caranya itu dengan berdoa setiap hari. Karena di dalam doa ini, nih lihat di kalimat selanjutnya, doa menjaga relasi orang beriman dengan Allah menjadi semakin akrab. Jadi sehingga Allah semakin dikenal, karena kita sering dekat sama Allah, sering berdoa, iman kita kuat, maka akan segala macam godaan yang diserang dari berbagai arah gitu, itu bisa ditangkis dengan iman. Nah, dan juga saya sering mendengar dari hamba-hamba Tuhan banyak yang bilang gini, kita bisa keluar, maksudnya gini, iblis menyerang kita dengan 1000 cara, tetapi kita hanya bisa keluar dari serangan itu dengan satu cara, yaitu dengan berdoa. Dengan doa kita dapat mengetahui apakah kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, jika kalian bertanya-tanya dalam kehidupan kalian, Tuhan, apakah yang kau kehendaki dalam hidupku ini? Mumpung masih remaja, mumpung masih SMP, coba kalian berdoa, Tuhan, apa yang kau pakai, apa yang ingin engkau lakukan kepada hidupku, apa yang ingin kau jadikan dalam hidupku. Kau ingin jadikan aku apa, Tuhan? Oke, sebentar lagi videonya 15 menit dan saya mohon maaf jika kelewat, jadi saya tetap lanjutkan saja ya. Lanjut. Sangat menyedihkan bahwa banyak orang Kristen berpikir bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan mereka dari neraka, dosa, dan maut hanya dengan menyebut namanya setiap waktu. Untuk itu Yesus telah mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dari Matius 7 ayat 21. Jadi bukan karena kita maksudnya kan kita
berkelakuan baik, Tuhan Yesus gitu. So latahnya baik, terus pokoknya kita telah berbuat baik, pokoknya apa yang bukan di depan mata dilihat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ini yang melakukan kehendak Bapa inilah yang benar-benar kalian harus ketahui bagaimana caranya berdoa seperti itu. Jadi bukan karena kalian melakukan kebaikan, bukan karena kalian melakukan rutinitas gereja, tetapi yang masuk surga adalah bagaimana melakukan kehendak Bapa seperti itu. Oke, lanjut. Apakah kehendak Bapa itu? Beberapa hal yang telah disebutkan dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7-8 dan Efesus 6 ayat 13-18. Silakan kamu baca dan kamu bisa pause video ini sebentar untuk membaca ayat tersebut kayak gitu. Lanjut, kamu dapat membacanya dan membuat catatan mengenai kehendak Bapa yang disebutkan dalam bagian kitab tersebut. Jadi di dalam ayat itu ada beberapa kehendak Bapa yang dijelaskan. Kalian catat tuh. Pokoknya intinya ini. Dalam menjaga serta memelihara iman, memelihara iman, orang percaya itu diminta untuk setia berdoa. Yang ketiga membaca kitab. Memelihara iman, berdoa, membaca kitab. Simple. Tetapi ini yang saking simpelnya, ini yang sering disepelekan oleh anak-anak Tuhan di keadaan zaman now. Itu yang benar-benar gampang lah, ntar aja lah begitu. Ayo, saya akan tanya kalian sudah baca Alkitab kah hari ini? Ayo, kalian baca Alkitab berapa pasal sih? Atau mungkin ada berapa ayat? Kalian harus baca ya. Oke, lanjut yang belajar dari tokoh Alkitab. Pilihlah salah satu tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan Daniel 3, Matius 26 ayat 20-25, dan Matius 26 ayat 16-75. Kemudian temukan dan catat apa yang dilakukan tokoh itu dalam memelihara iman. Tugas pertama kalian ini, tugasnya ini ya. Ditemukan dan catat bagaimana caranya tokoh-tokoh tersebut dalam memelihara iman. Tulis komentar kamu mengenai tokoh tersebut, yaitu apa yang kamu kagumi dari dirinya. Jadi apa yang kamu dapat dari diri tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu, yang ada di 3 ayat tersebut yang berbeda-beda. Kemudian tugas yang kedua, bacalah Matius 17 ayat 20, apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita. Jadi apa sih maksudnya memindahkan gunung dengan iman itu? Itu tugas yang kedua. Oke, jadi tugasnya itu ada di dalam video. Yang F, ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, ini ada ciri-cirinya nih. Saya akan baca poin-poinnya aja karena ini udah 17 menit. Tiap manusia mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Jadi harapan ini tuh kita berharap karena kita mengimani gitu. Jadi maksudnya kalian berharap kesembuhan karena kalian mengimani saya akan sembuh gitu. Kalian berharap berharap saya bisa mendapatkan nilai bagus, harapan saya itu, tapi saya mengimaninya pun saya bisa. Sangat bahaya kalau saya sangat berharap dapat nilai bagus, tapi saya nggak mengimani, saya ragu, gitu yang kacau. Tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Jadi kalau kita nggak beriman, kita nggak punya pengharapan. Nah, lanjut, di halaman 7-nya tuh, di apa yang atas, harapan inilah yang membuat manusia bertahan, menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Harapan yang membuat manusia dapat berdiri tegak di tengah-tengah berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap berikutnya. Ini ada. Jadi kalau kalian punya iman, kalian punya pengharapan, tuh kalian bisa menjalani kehidupan seberat apapun tuh. Pokoknya apa yang saya derita hari ini semuanya itu semuanya itu merancangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Nah, ini kalian bisa baca, dibaca ya, tolong dibaca. Saya akan menjelaskan intinya saja. Jadi bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi itu ciri-ciri orang yang maksudnya di saat lagi krisis, misalkan krisisnya itu lagi dalam kesulitan. Nah, sekarang ini tidak gegabah, misalkan saya lagi galau gitu, karena saya galau, saya mau bunuh diri. Karena saya galau, saya mau kabur dari rumah, karena masalahnya banyak banget gitu.
Bahkan saya pernah berpikir untuk bunuh diri. Kacau, jangan ya, karena di saat kita beriman, kita bisa bijaksana untuk mengambil pilihan dalam kondisi krisis, dalam kondisi sesulit apapun itu. Sama seperti ada di contoh ini, Meshach Abednego, meskipun dia diancam akan dibuang ke dalam api yang panas, dia tidak panik. Oh iya, saya berubah, saya tetap mau beribadah menyembah raja atau patung. Yang salah itu. Dia tetap mengiman, tetap bertahan meskipun dia akan nanti ujung-ujungnya dibuang ke api. Nah, kita kan nggak yang tahu apakah dia mati apa enggak, tapi pada akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga mereka. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Jadi orang yang beriman itu, dia tuh orangnya hidupnya teratur, patuh, taat. Jadi nggak ada arogansi itu, kagak serangannya kayak dia. Dia apapun norma yang ada di masyarakat, aturan-peraturan dia taati, dia ikuti. Lanjut, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Nah, dia oke, kita manusia semua ada batasnya, tapi lihat di kata-kata akhirnya nih. Orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Nah, jadi sangat amat kasihan kalau ada anak Tuhan, Mister saya nggak bisa apa-apa. Itu sangat manusia yang paling amat kasihan. Pada dasarnya, pada sejatinya, Tuhan telah mengaruniakan kita talenta yang harus kita gali, kita temukan. Gitu. Jangan bilang kalian nggak bisa apa-apa, kalian bisa. Cuma kalian itu butuh yang namanya berdoa supaya ditemukanlah talentanya itu. Kalian gali, tanya, gue bisa apa sih kayak gitu, apa gitu. Lanjut di nomor 4, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca kitab. Nah, itu orang-orang yang beriman, dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, tetap menjaga relasinya dengan Tuhan dengan berdoa dan membaca kitab. Dengan hal itulah dia bisa mempertahankan iman. Contohnya kalau kalian misalkan kalau ya namanya orang-orang lagi pacaran apa kasmaran kan pasti dia selalu senantiasa kasih kabar lagi apa, terus apalagi ini nih, terus selamat pagi, selamat siang. Itu sama aja kayak kita hubungan kita sama Tuhan itu selalu berdoa, kasih kabar kayak gitu. Lanjut, tetap setia apapun keadaannya. Jadi meskipun kalian sedang susah, kalian sedang apa, tetap setia taat kayak gitu. Pasti Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan bantu dengan caranya Tuhan. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, jadi baik buruknya itu tuh karena memang orang beriman akan berupaya mengatasi tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Namun sambil berupaya mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, ya pokoknya selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus baik gitu. Baik buruknya itu tetap jalani, Tuhan Yesus baik. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tetap bersyukur. Oke, ini rangkumannya nih. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukannya semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Untuk itu kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca kitab. Nah, caranya untuk menguatkan iman kita dengan setia membaca kitab dan berdoa. Oke, kita ada di penghujung di bagian H, evaluasi. Kamu dapat berbagi mengenai apa yang telah dipelajari hari ini. Apakah kamu memahami apa artinya memiliki iman kepada Yesus Kristus dan memelihara iman? Pertanyaan yang selanjutnya tuh, kamu nanti catat, tulis itu pertanyaan, kamu sudah paham belum? Lalu yang kedua, perasaan atau kesan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Kamu tulis juga pesannya apa ya, kayak gitu. Terus selanjutnya, bagaimana cara kamu memelihara iman? Caranya gimana sih gitu? Yang keempat, apakah kamu melihat orang tua kamu memelihara imannya? Kalian lihat figur orang tua kalian. Orang tua kalian itu mempertahankan imannya dengan apa? Mungkin ada kegiatan rohani di rumah, entah itu ada mesbah keluarga doa, atau orang tua kalian suka berdoa tiap hari atau suka baca Alkitab tiap hari. Silakan. Tapi kalau kalian nggak melihat itu ya silakan tulis saja, nggak apa-apa. Saya tidak menghakimi dan kalian pun jangan menghakimi gitu. Bahkan kalau bisa kalian ajak mama papa kalian. Bagaimana cara mereka melakukannya? Seperti itu. Doa penutup. Mari kita berdoa karena sini sudah di doa penutup. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas materi pelajaran kali ini Tuhan Yesus. Kiranya kami semua dapat bisa mempelajari tentang bagaimana beriman kepada Engkau Tuhan Yesus, dan kami dikuatkan dan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan terus beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tetap rajin berdoa dan membaca kitab. Kami telah selesai Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini, dan jangan lupa minggu depan kita ada penilaian harian. Oke, sampai jumpa. God bless you.